Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, dulur-dulur kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah membimbing dan menggerakkan hati kita sehingga pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di majelis yang mulia ini, bisa melaksanakan salat tahiyatul masjid, disusul kemudian salat qobliyah subuh, kemudian salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk dalam satu majelis ilmu. Demi Allah saya katakan, amalan yang baru saja kita laksanakan tadi, nilainya jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Di dalam hadis yang sangat populer Rasulullah mengatakan, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh saja itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik, lebih berharga, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, kira-kira dunyane wong gresik iki nek dikumpulno ada 1 triliun, Pak? Lebih. Kira-kira nek dunyane wong sak Jawa Timur ini kalau dikumpulkan berapa triliun? Kalau seandainya harta bendanya orang di Indonesia ini saja, kalau dikumpulkan berapa triliun? Apalagi harta benda di seluruh dunia. Itu nilainya masih kalah hanya 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat subuhnya. Cuman ini nanti akan bisa kita nikmati setelah kita wafat. Cuman sayang, banyak di luar sana saudara-saudara kita ini yang masih kecelek, Pak. Masih tertipu. Berapa banyak di luar sana orang yang sebelum subuh sudah keluar dari rumah, ke pasar, buka lapak, buka lebih awal sebelum subuh dengan tujuan agar bisa untung lebih banyak. Berapa sih untungnya? 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Tapi dengan meninggalkan qobliyah subuh, bahkan mungkin meninggalkan sholat subuh berjamaah, demi Allah saya katakan ini rugi serugi-ruginya orang macam begini. Mudah-mudahan kita semuanya wabil khusus yang hadir ini bisa istiqomah, Pak ya. bisa istiqomah qobliyah subuhnya, jamaah subuhnya.
Cuman untuk menjadi orang yang istiqomah itu memang gampang-gampang angel, Pak. Butuh perjuangan yang sangat, yang kuat, tekad yang kuat. Kalau tidak, sulit diwujudkan. Ibnu Abbas pernah bercerita demikian. Suatu ketika ada sahabat yang tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, akhir-akhir ini saya melihat uban panjenengan kok banyak bermunculan. Dan wajah panjenengan kelihatan agak lebih tua dari biasanya. Kenapa ya Rasul?" Jawab Rasulullah, "Uban saya banyak bermunculan karena saya memikirkan surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Fastaqim kama umirta, bersikap istiqomahlah engkau Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kalimat sasrit ini saja, istiqomah perintah ini, Bu, itu membuat Rasulullah itu sampai kelihatan agak lebih tua. Muncul ubannya, saking jaremi perintah ini. Dan dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, hanya ayat ini yang dirasa oleh Rasulullah sangat berat untuk dilaksanakan. Istiqomah. Bapak Ibu, kira-kira 2 bulan saja, gak usah suwi-suwi, 2 bulan saja kira-kira panjenengan bisa enggak sholat 5 waktu berjamaah tanpa absen, 2 bulan aja. Enggak usah setahun, enggak usah 2 tahun, 2 bulan saja tanpa absen sholat berjamaah. Angel, Pak. Kadang-kadang berangkat neng masjid, ono ai. Weteng mules, ono tamu, ono ngene, wurung gak sida ning masjid. Sulit untuk menjadi orang yang istiqomah. Nah, hadirin sekalian, istiqomah dalam hal apa kita diperintahkan oleh Rasulullah? Panjenengan eling-eling niki, Pak. Yang pertama adalah dalam hal iman, dalam hal akidah yang lurus. Bisa enggak selama hidup kita di dunia ini memiliki iman yang istiqomah, yang lurus, yang levelnya itu tetap berada di atas? Jikalau selama bulan suci Ramadan kita digembleng semaksimal mungkin sehingga iman kita ini berada di atas, setelah Ramadan 11 bulan kemudian bisa enggak tetap istiqomah? Iki angel, Pak, lakonani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Coba masalah iman ini saya kembangkan sedikit. Ketika ada seseorang yang menyatakan beriman kepada Allah, maka detik itu dia harus membuktikan keimanannya dengan amal perbuatan nyata sehari-hari. Kalau tidak, maka keimanannya tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang mungkin banyak kita hafal, ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan ada sebagian manusia itu mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman, kata Allah. Dia mengaku beriman tapi keimanannya tidak diakui oleh Allah. Ini mentalitas orang-orang munafik.
hatinya tidak sesuai dengan amal perbuatannya, ucapannya tidak sesuai dengan amal perbuatannya. Ini mentalitas orang-orang munafik. Pertanyaannya adalah, apa sih konsekuensinya setelah kita menyatakan beriman kepada Allah? Yang pertama, al-yakin. Harus memiliki keyakinan yang kuat, yang mantap terhadap Allah dan seluruh ajaran yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Apa dasar hukumnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sesungguhnya adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Artinya dia yakin, hakul yakin terhadap Allah dan seluruh ajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Boten mamang, boten ragu-ragu, yakin. Mereka juga mau berjihad, membela agama Allah dengan harta dan jiwanya. Itu baru orang-orang yang iman sesungguhnya. Hadirin, harus saya katakan, masih banyak di kalangan umat Islam ini yang belum yakin dengan Allah dan ajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Masih banyak di kalangan oknum umat Islam yang ngorek-ngorek syariat agama Islam. Dianggap agama Islam ini tidak relevan, nggak cocok dengan perkembangan zaman. Ajaran agama Islam dikorek, dipetani, dicari kelemahannya. Al-Quran dicari kelemahannya. Oknum umat Islam begini ini masih banyak, Pak. Masih ragu-ragu, nggak yakin. Kalau itu terjadi, maka ini kelompok belum masuk orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Mungkin baru berislam saja, belum beriman levelnya. Yang kedua, hadirin sekalian, konsekuensi orang yang beriman itu at-taslim. Dia berserah diri total hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa ghairallahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Kenapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal seluruh yang ada di langit dan bumi ini tunduk patuh berserah diri kepada Allah, baik suka ataupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka akan kembali. Jadi seluruh isi langit dan bumi ini tunduk kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Seluruh planet-planet ini tunduk patuh atas perintah Allah, digerakkan oleh Allah. Dunia dan seisinya ini saja tunduk kepada Allah. Mestinya manusia ini pun harus lebih tunduk lagi, lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri, Pak. Orang yang beriman itu, Pak, kalau dia punya masalah, langsung ingat kepada Allah. Dan memang semua persoalan kita di dunia ini harus melibatkan Allah. Orang hidup di dunia ini gampang stres, gampang bingung, bahkan banyak orang-orang yang gila. Kenapa? Karena ketika punya masalah, Allah tidak dilibatkan. Wis kailing dari Allah. Ketika kita menerima musibah, ingat kepada Allah, libatkan Allah. Ketika Allah memberikan
nikmat kepada kita, libatkan Allah. Kalau tidak, hidup di dunia ini bisa bingung, Pak. Stres kita kalau tidak melibatkan Allah. Dari lahir kita telanjang bulat, gak punya pakaian, gak punya apa-apa. Kemudian berkembang, kita punya pakaian, bisa bekerja, punya duit segala macam. Kalau seandainya suatu ketika Allah ambil semuanya itu, ya gak usah bingung, itu titipan dari Allah. Itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kalau seandainya Allah ambil semuanya itu, jangan bingung, libatkan Allah, Pak. Orang yang beriman ini merasa diawasi oleh Allah, selalu melibatkan Allah, mulai yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak peristiwa wabil khusus di Indonesia ini, Pak. Mulai bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, segala macam. Berapa banyak pengamat-pengamat yang ngamati kulit bumi ini. Ini terjadi karena ini. Tapi ujung-ujungnya sebagai orang yang beriman, mestinya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau hanya pengamat saja, cerdas otaknya saja, tidak memiliki iman, Pak, nggak nyambung kepada Allah. Tidak paham bahwa semua itu yang menggerakkan adalah Allah. Nggak nyampe ke sana. Tapi kalau pengamat orang-orang ini yang beriman kepada Allah, selalu disambungkan kepada Allah, selalu melibatkan ke Allah. Seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini selalu Allah libatkan. Karena memang Allah yang menggerakkan itu semuanya. Langit dan bumi ini digerakkan oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo ketika ada persoalan di muka bumi ini, libatkan Allah. Yang ketiga hadirin sekalian, konsekuensi sebagai orang yang beriman itu adalah as-sam'u wa ata'ah. Dia mendengar dan dia taat kepada Allah. Dia mendengar dan dia taat kepada Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang yang beriman yang jikalau mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, yang mereka katakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat. Itu mentalitas orang-orang yang beriman. Kalau diajak melaksanakan hukum-hukum Allah, enggak nawar-nawar Pak orang yang beriman ini. Dia dengarkan dengan seksama perintah Allah, seruan Allah dan Rasulnya ini. Dia taat secara totalitas. Itu pribadi orang-orang yang beriman. Bahkan ketika Allah perintahkan, maka mental orang-orang yang beriman ini, dia segera merespon panggilan Allah dengan segera. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Untuk orang-orang yang segera merespon panggilan Allah, mengutamakan panggilan Allah, maka jaminannya adalah surga. Ini firman Allah, Pak. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, orang-orang yang beriman ini segera Pak berbondong-bondong datang ke masjid untuk menyeru, untuk memenuhi panggilan Allah. Dia respon dengan segera, sholat berjamaah. Ini pribadi orang-orang yang beriman. Karena itu demi Allah saya katakan, ketika komandang azan,
Maka di dunia ini tidak ada aktivitas yang lebih penting kecuali datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kerja tinggalkan pekerjaannya, yang ngajar tinggalkan ngajarnya, yang di kantor tinggalkan kantornya, bahkan yang ada tamu tinggalkan tamunya. Segera merespon panggilan Allah, sholat berjamaah ini. Itu orang yang hebat, Pak. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Untuk orang-orang yang segera merespon panggilan Allah ini, mengutamakan panggilan Allah ini, jaminannya adalah surga. Tapi ini Allah dinomorduakan, Mbak. Ada suara komandang azan, entar dulu, engkau dhisik, mergawe ditutuk-tutukno, sing dodol ditutuk-tutukno. Ya aja kaget kalau ada masalah, Allah mencuekin mereka. Nanti di alam akhirat dicuekin oleh Allah kelompok orang-orang begini ini. Utamakan, Pak, panggilan Allah ini. Makanya kalau kepingin kita melihat orang Islam, deloken ketika sholat Id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, semua orang Islam keluar dari rumahnya. Bahkan sing sholat jarang-jarang yang sholat Idul Fitri, Idul Adha dah. Sing jarang-jarang poso Ramadan yo melu metu salat. Kalau kalian ingin melihat orang-orang Islam melihat itu ketika salat itu keluar semuanya umat Islam. Tapi ketika kalian kepingin melihat orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, lihat di masjid salat 5 waktu itu. Jikalau ada orang laki-laki yang silih berganti datang ke masjid untuk sholat berjamaah, rajin mereka datang, maka saksikanlah mereka adalah orang-orang yang beriman. Levelnya beriman, Pak. Tidak hanya Islam. Hebat ini. Karena itu di bulan Muharram, Pak, kita harus bangkit. Jangan diam di tempat. Iman kita harus kita tingkatkan. Ibadah dan amal soleh kita benar-benar harus lebih baik. Yang keempat, hadirin sekalian, konsekuensi orang yang beriman itu adalah itba'ul manhaj. Mengikuti sistem, mengikuti syariat Allah, mengikuti hukum-hukum Allah. Itu konsekuensi orang yang beriman. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amn, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad agar mengikuti syariat agama Islam ini. Fattabi'ha. Ikuti syariat agama Islam ini Muhammad, dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang tidak tahu. Allah itu punya sistem, Pak, di dunia ini. Punya ajaran, punya hukum. Macam-macam syariat Allah yang diturunkan kepada kita ini. Fahami, laksanakan hukum-hukum itu. Dan demi Allah saya katakan, ketika Allah menurunkan syariat, maka itu nanti kemaslahatannya akan kembali kepada manusia. Karena ceritanya Allah ketika memerintahkan sesuatu itu menjebak manusia, menggelincirkan manusia, tidak. Ketika Allah perintahkan sesuatu, yakin, hakul yakin bahwa di balik perintah itu mesti banyak manfaatnya. Ketika Allah melarang sesuatu, pasti di balik larangan itu dampaknya itu luar biasa dahsyat. Allah melarang zina,
Allah melarang judi, Allah melarang merampok, mencopet, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di balik itu dampak negatifnya itu luar biasa dahsyat. Harus saya katakan, Pak, di Indonesia ini luar biasa kemaksiatan dahsyat. Orang melakukan perzinahan dahsyat, yang judi, yang nyopet, yang merampok, yang membunuh orang. Bahkan ada orang yang keluar masuk penjara itu sampai puluhan kali, enggak kapok-kapok. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem, manhaj, ajaran, sanksi yang Allah ajarkan kepada kita enggak diterapkan, Pak, di Indonesia ini. Karena itu gampang orang melakukan maksiat. Saya pernah menerima video kiriman itu, Pak, dan ini terjadi di luar negeri. Ada seorang pemuda nyuwun sewu habis memperkosa orang. Ketahuan, ketangkep, ngaku dia. Apa yang terjadi? Itu pemuda diarak di tengah alun-alun. Orang dikumpulkan semuanya. Itu tangan diikat di bangkek begini. Mata ditutup. Nyuwun sewu, algojonya datang. Itu kemaluan ditarik langsung dipotong sama pedang begini. Dan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Allah ya karim. Karena itu hadirin sekalian, untuk mewujudkan syariat Allah ini betul-betul bisa kita laksanakan. Sakjane ngono gak usah harus merubah sistem Pancasila diganti, ini gak usah. Cukup pribadi kita ini loh yang paling penting. Pribadi kita ini sudah menjadi orang-orang yang Islami enggak, yang Qurani enggak, ini yang lebih penting. Salat kita ini bisa rajin enggak, puasa kita ini bisa rajin enggak. Jadi tanamkan syariat yang Allah ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, itu yang jauh lebih penting. Jadi konsekuensi orang yang beriman itu itba'ul manhaj. Dia harus mengikuti sistem ajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Kalau kita mau berpikir, Pak, kurang apa sih kita hidup di dunia ini? Semua kebutuhan kita ini sudah dicukupi oleh Allah. Kita hidup di Indonesia ini cek kurang opo sih kira-kira. Panganan opo baik ada. Minuman apa saja ono. Ape mergawe yo gampang, sing tani ape nandur opo-opo yo gampang, gak angel-angel. Coba di luar negeri, Pak. Ada beberapa daerah di luar negeri ku. Apa nandur angel gak cukul-cukul, mau cari air angel luar biasa, ada sebagian dinginnya luar biasa, ada sebagian panasnya luar biasa. Kurang opo coba kita hidup, wabil khusus di Indonesia ini, bisa kumpul, enak, bisa sholat berjamaah. Masjid menjamur ada di mana-mana, musola menjamur ada di mana-mana, kajian majelis taklim menjamur ada di mana-mana. Iki gak bisa loh kita saksikan di luar negeri macam begini ini, Pak. Sulit kita saksikan di luar negeri macam di Indonesia begini ini. Sudah dimanjakan kita. Wong yo api-api, sopan-sopan, sesrawongan, gotong royong, kurang apa coba? Tinggal mengeksekusi kita. Fahami ajaran Allah ini dengan baik dan benar. Kemudian laksanakan dengan semaksimal mungkin. Harus bangkit, Pak. Dan kebangkitan kita ini bukan hanya di bulan Muharram saja. 2 bulan
12 bulan selanjutnya itu harus memiliki iman yang istiqomah, berada di atas terus. Yang kelima, konsekuensi orang yang beriman kepada Allah itu, Pak, adamul kharaj. Adamul kharaj itu tidak memiliki keberatan. Melaksanakan hukum-hukum Allah, syariat Allah, kalau betul-betul orang yang beriman, iki gak angel, Pak, gak abot, gak berat, enak dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka demi Tuhanmu mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu. Ini stressingnya nih. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajam mimma qadait wa yusallimu taslima, sampai mereka tidak menjumpai keberatan dalam diri mereka dalam melaksanakan putusan yang kau putuskan Muhammad. Mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Sudah. Jadi faham mentalitas orang-orang yang beriman itu, Pak. Ketika Allah perintahkan sesuatu, ketika Rasulullah perintahkan sesuatu, dia respon dengan baik dan dia tidak berat melaksanakan perintah itu. Orang yang beriman kepada Allah itu, ketika datang suara azan untuk sholat berjamaah, bagi orang-orang yang levelnya beriman, dia tidak keberatan, Pak, sholat 5 waktu berjamaah itu. Dia lakukan dengan enak, ikhlas, bahkan menikmati. Tapi kalau levelnya baru berislam, belum beriman, wah abot, Pak. Wah abot. Kalau dia hanya berislam, belum levelnya beriman, berat dia melaksanakan syariat Allah ini. Ketika sholat maghrib dikumandangkan azannya, dia sholat mas sholat. Begitu azan isya dikumandangkan, lah azan mana cepet ya. Perasaan dia mari sholat mana. Itu Islam. Tapi kalau levelnya beriman, Pak, dia justru malah menanti panggilan Allah ini. Rumangsane azan, panggilan sholat ini lama sekali. Bahkan setelah sholat berjamaah, dia nunggu di masjid. Dia tunggu panggilan Allah selanjutnya ini. Ini orang-orang yang beriman, Pak. Dia menanti panggilan Allah. Dia menanti perintah Allah. Ini levelnya orang-orang yang beriman. Enggak keberatan. Kemarin ada perintah untuk berkorban di hari raya Idul Adha. Orang yang beriman, Pak, kecil. Mau beli sapi berapa sih, urunan sapi 3,5 juta, kecil. Dibandingkan dengan selama 1 tahun penuh kita mendapatkan rezeki dari Allah. Sudah berapa ratus juta kita menerima itu. Kalau hanya urunan 3,5 juta, kecil orang-orang yang beriman ini. Bahkan menyembelih sendirian sapi 1, kecil bagi orang-orang yang beriman ini. Dia paham betul bahwa harta benda ini titipan dari Allah, bukan milik dia. Dia paham betul, semakin banyak dia mengamalkan, semakin banyak dia mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah, itu investasi untuk di alam akhirat nanti. Paham betul bagi orang-orang yang beriman ini. Yang keenam, konsekuensi orang yang beriman kepada Allah itu adamul khiyarah. Dia tidak memilih-milih syariat. Syariat Allah ini kan banyak, Pak. Amat sangat banyak. Ada sebagian syariat itu sulit untuk dilaksanakan. Ada yang ringan untuk dilaksanakan.
Bagi orang-orang yang beriman, ketika melaksanakan syariat Allah ini, Pak, enggak milih-milih. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia diperintahkan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, maka tidak ada pilihan lagi selain hukum-hukum Allah. Gak oleh, Pak, bagi orang Islam itu milih-milih ini. Gak boleh. Poso dilakoni. Kadang-kadang syariat poligami, wah ayo ay. Gampang dilakoni. Enggak boleh dipilih-pilih, Pak, syariat. Umat Islam itu apapun bentuk ajaran Allah, syariat Allah dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi ingat, pertama kita harus istiqomah dalam hal iman. Coba saya kembangkan sedikit, Pak. Ibnul Qayyim itu pernah dawuh ngeten. Sesungguhnya mayoritas manusia hidup di dunia ini, Pak, di dalam mencapai kemuliaan, kebahagiaan jiwanya, itu seringkali dia melakukan 3 hal. Panjenengan eling-eling ini. Yang pertama, kebahagiaan kemuliaan seseorang itu ada yang berada di luar organ tubuh kita. Apa isinya? Bisa harta benda, bisa pangkat dan jabatan. Dan itu berada di luar organ tubuh kita. Banyak orang yang hidup di dunia ini merasa mulia dia hidupnya, merasa bahagia dia karena punya harta benda yang banyak, karena punya pangkat dan jabatan. Tapi ingat, itu berada di luar organ tubuh manusia yang suatu ketika gampang hilang, gampang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa mulia karena punya pangkat dan jabatan. Begitu gak jadi apa-apa, langsung hilang kemuliaan itu. Dia merasa hebat, merasa bangga, bahagia, mulia. Kenapa? Jadi wong sugih, duwe apa-apa. Begitu Allah ambil harta bendanya, dia merasa hina dia. Jadi, yang hendak saya katakan, jangan sekali-kali kita hanya konsentrasi mencari kemuliaan yang berada di luar organ tubuh, berupa pangkat dan jabatan dan harta benda. Karena itu gampang hilang, Pak. Yang berada di luar organ tubuh ini gampang hilang. 1. Yang kedua, ada kemuliaan, kebahagiaan itu berada di dalam organ tubuh. Isinya apa? Mungkin kesehatan. Rumangsane gak tahu loro, sehat terus, dia merasa enjoy, happy, seneng, mulia, bahkan sering ngenyek wong sing sakit-sakitan. Dia ditakdirkan oleh Allah memiliki rupa yang bagus, body yang bagus, putih, bersih, ganteng. Dia merasa mulia, merasa hebat, merasa bahagia. Tapi ingat, kemuliaan yang ada di dalam organ tubuh manusia ini pun mudah lenyap, Pak. Mudah hilang. Berapa banyak orang yang merasa hidupnya itu hebat dia, mulia dia, bahagia dia, merasa sehat terus. Begitu Allah datangkan penyakit, opname sampai berbulan-bulan dia, hilang itu kemuliaan, hilang itu kebahagiaan, dicabut oleh Allah. Berapa banyak orang yang merasa diciptakan oleh Allah sempurna dia, wajahnya sempurna, bodinya sempurna. Begitu Allah takdirkan dia kecelakaan, hancur mukanya.
hancur tubuhnya, bahkan hilang daya ingatnya, langsung terjun bebas jadi orang yang hina di dunia ini. Loh, sesuatu yang berada di dalam organ tubuh manusia ini saja, Pak, itu bisa hilang dengan mudah. Apatah lagi di luar organ tubuh manusia tadi, macam pangkat dan jabatan dan harta benda, lebih mudah hilang lagi. Tapi ada kebahagiaan yang ketiga, kata Ibnul Qayyim. Kemuliaan, kebahagiaan yang berada di dalam rohani manusia. Di dalam roh manusia, Pak. Di dalam roh manusia ini ya isinya iman, isinya ilmu agama. Ini yang berada di dalam organ tubuh roh manusia ini. Dan ketika dia punya iman yang kokoh, punya ilmu agama yang kuat, demi Allah saya katakan, ini dia, isinya roh yang bagus ini, akan mendampingi dia mulai hidup di dunia, di alam barzah sampai nanti di alam akhirat, Pak. Kekal isinya roh ini. Karena itu isi, Pak, rohani kita ini dengan iman yang kokoh, dengan ilmu agama yang baik, yang maksimal. Yang rajin duduk dalam satu majelis ilmu macam begini. Aktor-aktor luar negeri, Pak. Aktor-aktor Hollywood. Panjenengan tinggal ini, kok. Nek ningali body ini luar biasa dahsyat, Pak. Gagah gede dawur berotot. Dijak perang, ayo aja. Tapi kita lihat moralitasnya. Hancur lebur. Pemain Smackdown, kawat di gede awake, Pak. Tapi panjenengan tingali, carane ngomong, wis gak duwe sopan santun, gak duwe tata krama. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka hanya konsentrasi luar saja. Organ tubuh saja. Tapi rohaninya ini rusak. Rohaninya ini rusak. Padahal yang membuat hidup ini mulia di hadapan Allah. Karena rohani kita ini sehat. Iman kita sehat. Ilmu agama kita sehat. Menjadi ahli ibadah. Ini yang membuat kemuliaan seseorang itu muncul, Pak. Ini yang membuat kemuliaan seseorang itu muncul. Dan orang dimuliakan Allah. Itu bukan karena fisiknya, Pak. Karena rohani, karena ilmu agamanya. Saya sering menceritakan ini. Karena ingin ini membangkitkan diri kita, keluarga kita dalam masalah ilmu. Dulu, Pak, ada anak kecil yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Fahami lagi cerita ini, ambil hikmahnya. Namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Iki cacate wong iki, arek iki, Pak, cacat bungkuk ini. Dari lahir itu wis pendek, gegere menonjol, dari kecil sudah ditinggal mati oleh ayahnya, tinggal ibunya yang rawat dia. Satu ketika si Muhammad ini dipanggil oleh ibunya, "Nak, sini nak, nggih Bu, wonten napa?" "Ngene nak, sungguh kelak nak, ketika kamu kumpul dengan teman-temanmu dalam satu majelis, engkau bakal dipermainkan, Mak. Engkau bakal ditertawakan, diejek, dihina, Nak. Sebab itu nasihat ibu, fa'alaika bitolabil ilmi. Kamu harus mencari ilmu agama yang setinggi-tingginya, Nak. Fa'innahu yarfa'uk. Karena ilmu agama itu nanti akan mengangkat derajatmu, Nak. Nggih, Bu. Akhirnya dituruti, Pak, kemauan si ibu niki.
Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, si bocah cilik ini akhirnya dengan telaten diajak oleh ibunya duduk dalam satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Berguru kepada satu ulama ke ulama yang lain. Bertahun-tahun. Akhirnya Allah takdirkan si bocah ini jadi hakim agung, Pak. Si bocah ini jadi hakim agung di kota Mekah lagi. Selama 20 tahun lamanya si bocah ini jadi hakim agung di kota Mekah lagi. Dahsyat itu, Pak. Siapapun yang berperkara dengan beliau, siapapun yang disidang oleh beliau, mau jenderal, petak, mau menteri, mau pejabat tinggi, langsung abang biru pucat ngededer saking wedine. Padahal si hakim ini cacat, Pak, cilik bodini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena si hakim agung ini memiliki iman yang kokoh, ilmu agama yang mumpuni, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, faham betul syariat agama Islam. Dan ketika beliau menvonis, amat sangat berani, siapapun yang salah akan divonis salah. Diwedeni para pejabat, padahal fisiknya itu kecil. Lho nek donya mawon, Pak, ketika rohaninya ini bersih, Allah angkat derajatnya. Belum nanti di alam akhirat. Ayo, mulai diri kita, Pak, anak-anak kita, bekali dengan ilmu agama yang mumpuni, yang maksimal. Itu rimnya, Pak, itu rimnya hidup di dunia ini. Sebab kalau gak paham ilmu agama, Pak, iman lemah, bahaya hidup di dunia ini. Berapa banyak di luar sana sudah jadi kakek-kakek kita, sudah jadi kakek-kakek menodai cucunya sendiri, tetangganya sendiri. Akal sehatnya ini di mana? Orang tua menodai anak kandungnya sendiri, akalnya ini di mana? Binatang saja tidak melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Binatang saja tidak. Tapi manusia melakukan, amat sangat menjijikkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena imannya lemah. Dan iman lemah itu karena ilmu agamanya lemah, Pak. Ini sumbernya. Kalau ilmu agamanya lemah, maka pasti imannya akan lemah, maka pasti amal ibadahnya akan lemah, maka pasti amal solehnya akan lemah. Itu klop itu, Pak. Ini paket ini, karena itu sumbernya ilmu agama. Ayo, untuk mencari ilmu agama tidak dibatasi harus di bangku sekolah, di bangku perkuliahan. Setiap kita, Pak, selama masa hidup wajib hukumnya untuk mencari ilmu agama. Sampun ta, Pak? Sampun apa dereng niki pun awan? Dereng nggih. Kula tambahi nggih. Kula kuwatir mereka kesuwene, Bu. Pun, coba kula kembangkan sidi. Yang kedua adalah istiqomah dalam hal ibadah, Pak. Jadi Muharram ini jangan hanya diperingati saja, maksimalkan ibadah dan amal solehnya ini, bangkit sebangkit-bangkitnya. Dan istiqomah dalam ibadah ini memang gampang-gampang susah, Pak. Tapi kita harus bisa. Kalau selama bulan suci Ramadan, maksimal amal ibadah kita. Sholat 5 waktu bisa berjamaah, membaca Al-Quran maksimal, zikir maksimal. Di luar bulan suci Ramadan harus kita pertahankan. Harus kita pertahankan, Pak. Karena amal ibadah ini nanti yang akan menjadi barometer. Kita akan masuk surga apa tidak. Kita hidup di dunia ini, Pak, amat sangat singkat.
A'maru ummati ma baina sitini ila 70. Kata Rasulullah, usia umatku ini rata-rata antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqallu may yajuzu dzalik. Jarang di atas itu. Setiap kita ini mesti bakal wafat, Pak. Tinggal nunggu waktu saja. Dan wafat kita ini tidak bisa dilogikakan dengan hukum matematik. Mari siji loro, mari loro telu, nggak bisa begitu. 1 tambah 1 2. Kematian tidak bisa begitu. Kematian itu adalah mysterious problem. Kematian itu adalah sangat-sangat misterius. Hanya Allah yang tahu. Kalau seandainya hari ini kita mensolati jenazah orang, bisa seminggu akan datang kehadiran jenazah kita yang akan disolati orang. Kalau seandainya hari ini kita mensolati jenazah orang, bisa sebulan akan datang giliran jenazah kita disolati orang. Orang yang 5 bersaudara, tidak ada jaminan yang akan wafat adalah yang tua duluan. Bisa saja yang lebih muda duluan, bisa saja yang tengah lebih duluan. Berapa banyak orang tua yang sudah sepuh punya anak, yang wafat justru anak duluan. Kematian adalah a mysterious problem. Di mana kita akan wafat, dengan cara bagaimana Allah akan mewafatkan, di bumi mana kita akan wafat, itu mutlak hanya Allah yang tahu. Tidak selamanya kita orang Gresik ini akan diwafatkan oleh Allah di Gresik. Cuman Pak, nyuwun sewu. Kata para alim ulama, orang yang hendak wafat niku kadang-kadang diberikan isyarat oleh Allah. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang diberikan isyarat oleh Allah, tapi orang ini gak ngeraitno, gak rumongso bahwa itu isyarat. Bagaimana kata ulama? Kata para ulama apa? Orang yang hendak wafat itu, yang pertama 100 hari sebelum kematian tiba. Biasanya Allah memberikan isyarat, mulai rambut ke bawah sampai kaki, iku rasanya koyo dicabe-cabe, Pak. Pegel, gemeter, merinding, dan ini biasanya terjadi setelah asar sampai maghrib. Kalau ini terjadi, alamat orang ini 100 akan datang akan wafat. Bu, pun wonten sing krasa niki? Alhamdulillah. Sing nomor kali 40 hari sebelum kematian tiba, biasanya Allah memberikan isyarat, ini jantung detaknya itu lebih tajam dari biasanya. Tok, 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 tok. Menggigil begitu. Enggak biasanya begitu. Dan itu terjadi setelah asar sampai maghrib. Kalau ini terjadi, alamat 40 hari akan datang, dia akan wafat. 40 dino, Bu. Sing nomor 3, 7 hari sebelum kematian tiba. Biasanya Allah memberikan isyarat orang ini akan dibikin sakit oleh Allah. Lah biasanya wong loro niku ten pundi-pundi lah gak doyan mangan, Bu. Gak doyan mangan, gak doyan ngombe, males bisa. Tapi orang ini tidak. Justru malah games mangani, justru malah jarak. Loro begitu ngomong sama bojone, Bu, aku kok kau pengen soto Lamongan, Bu, cek golekno, Bu. Kau golekno. Barang wis oleh didulangno sak sendok rong sendok wis gak arep maneh.
Njaluk rawon nih. Digawolekno maneh, begitu oleh rawon ditulangno sak sendok rong sendok, njaluk sing liya maneh. Juwarak wong ini. Nek ana wong ngeten iki Bu, alamat 7 dina engkas mati wong iki. Alamat iki wis. Ya Allah ya Rabb. Sing nomor 4 Bu. Yang nomor 4, 3 hari sebelum kematian tiba, biasanya Allah memberikan isyarat. Ini dahi niki terjadi denyutan yang amat sangat tajam. Tok, 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 tok di dahi ini Bu. Dan itu enggak biasanya. Dan itu sering terjadi mulai habis asar sampai maghrib. Kalau ini terjadi, telung dino engkas mati wong iki. Bu, iki telung dino engkas lho bisa ana sing ngrasa ta iki. Yang kelima, sehari sebelum kematian tiba, Bu. Biasanya Allah itu memberikan isyarat di belakang ini, di tengkuk belakang ini, itu terjadi denyutan yang amat sangat kuat. Tok, 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 tok. Dan itu enggak biasanya seperti biasa. Denyutannya kuat di belakang ini jidok nih loh Bu. Dikut kuat, tok, 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 luar biasa. Dan itu sering terjadi mulai asar sampai maghrib. Kalau ini terjadi, alamat setidaknya kas mati wongi. Bahkan gak menangi asar kata para alim ulama niki. Makanya para alim ulama dulu itu hampir-hampir Mbak, Bu, koyo-koyo ngerti dia akan wafat kapan, koyo-koyo ngerti karena isyarat ini. Beliau-beliau ini sensitif. Di dalam organ tubuhnya beliau itu ngerasano, kalau ini iki alamat iki. Sekian hari akan datang saya akan wafat, dikumpulno sanak keluargane. Anak-anak dikasih nasihat, dikasih wasiat. Hampir rata-rata ulama masa silam itu begitu. Malah ono ulama sing rada aneh, Bu. Usianya itu sudah di atas 100 tahun, 125 tahun lah wis tua. Anak-anaknya ini baik-baik, solehah-solehah semuanya, istrinya sudah lebih lama wafat. Lho wis umur 125 tahun itu loh. Suatu ketika anak ini dikumpulno kabeh. Anak-anakku, Cik tolong aku gondekno bojo jarene. Aku kok kepengin nikah nak, carikan saya istri. Wakit pak anak-anak wis umur sakmono njaluk rabi, lah kaget anak-anak. Iki bapak iki serius ta enggak iki ya? Jenenge anak-anak yang soleh dicarikan Pak. Begitu dicarikan nikah dia, proses nikah rumiyin lah gak kaya saiki lah, suwe nunggu birokrasine njlimet. Biyen nikah dia. Begitu habis nikah, malamnya melakukan hubungan suami istri, habis melakukan hubungan suami istri, dan mati Pak. Mati dia, habis melakukan hubungan suami istri itu. Tapi ternyata gara-gara hubungan suami istri semalam itu, si wanita ini hamil Pak. Ditunggu sekian bulan setelah melahirkan, ditunggu setengah tahun, akhirnya hamil dari wanita ini, dia menjadi ulama yang sangat hebat level dunia. Nah, aja ditiru Pak ngene iki. Aja ditiru. Sejen iki levele. Lu kaya ngerti dia akan wafat kapan. Gara-gara benih itu loh, dia melahirkan ulama yang hebat. Jadi hadirin sekalian, setiap kita harus istiqomah dalam hal ibadah ini Pak. Salat sunai, qobliyah, ba'diyah, puasa sunai dan lain sebagainya Pak.
sing ajek, sing istiqomah. Sebab kalau kita ini sudah terlanjur wafat, Pak, demi Allah rugi serugi-ruginya. Sering saya katakan, nanti di alam akhirat ini akan banyak manusia-manusia yang merasa rugi ketika sudah berada di dalam akhirat. Nyesel dia, kenapa dulu tidak maksimal ibadahnya. Yang jadi orang kafir mereka akan nyesel, kenapa enggak jadi orang Islam. Yang jadi orang Islam mereka akan menyesal, kenapa dia enggak maksimal ibadahnya. Dia akan menyesal, Pak. Itu diangkat oleh Allah di banyak ayat Al-Quranul Karim. Coba panjenengan fahami di dalam surat Fatir ayat 37 ini. Allah menggambarkan tentang mereka. Ketika orang-orang kafir dan orang-orang yang durjana, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, yang enggak mau ibadah kepada Allah, masuk neraka mereka. Mereka menggelepar kepanasan. Dia mengadu kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Duh ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Mbok kula niki jenengan dolaken saking neraka ya Allah. Saya enggak kuat ya Allah, panas ya Allah. Akhrisna. Mbok kula niki dolaken saking neraka ya Allah, na'mal salihah. Jika kami engkau keluarkan dari neraka ya Allah, kami berjanji akan melakukan kebajikan ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal. Dosa dan maksiat yang dulu pernah aku lakukan, saya berjanji tidak akan aku lakukan lagi ya Allah. Nyesal Pak kelompok ini. Tapi penyesalan ini mereka sudah berada di neraka di alam akhirat. Gak mungkin balik ning donya wis kukut Pak. Apa jawaban Allah? Dengan amat sangat diplomatis Allah menjawab, awalam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Wahai manusia-manusia durjana, bukankah dulu telah aku berikan umur yang cukup panjang kepadamu? 60 tahun usiamu, 70 tahun usiamu, 80 tahun usiamu. Itu biar kalian ingat kepadaku. Waja'akumun nadhir. Bahkan orang-orang sudah banyak memberikan peringatan kepadamu. Para ustadz, para ulama sudah memberikan peringatan kepadamu. Omamu pinggir masjid, bendino krungu suara azan, tapi kon daplek gak kelem tekone masjid. Mereka ini akan nyesal Pak, kelompok orang-orang niki. Kenapa dulu nggak mau ibadah kepada Allah? Kenapa dulu nggak maksimal ibadahnya kepada Allah? Menyesal dia. Mudah-mudahan setiap kita ini bisa istiqomah Pak. Istiqomah iman kita, istiqomah ibadah kita. Iki penjelasan iki sampai lagi 50% saja nih. Moga-moga manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.